Baik, kita lanjutkan kajian kita. Sekarang Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat yang ke-72. Ayat ini kelanjutan dari ayat-ayat sebelumnya, yang mana saat itu ya, mereka di kalangan Bani Israel ada di antara mereka yang membunuh seseorang. Setelah orang itu dibunuh, lalu saling berselisih, saling menyangka siapa yang membunuh orang ini, yang membunuh laki-laki ini. Lalu ada salah seorang tokoh dari mereka, kita kan punya nabi, ya, nabi kita Nabi Musa. Kita tanyakan ke Nabi Musa, apa yang terjadi? Nabi Musa tidak langsung segera menghidupkan orang itu, mayit itu. Tapi Nabi Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu disampaikanlah kepada orang yang bertanya, masyarakat yang bertanya, yang berselisih tentang siapa pembunuhnya. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Qalu atattakhizuna hujwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahili. Nabi Musa berkata, Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih seekor sapi. Ini kata mereka, nanya siapa yang membunuhnya, kok jawabannya malah nyuruh menyembelih seekor sapi. Apakah engkau akan membuat kami menjadi bahan cemoohan, ejekan, olokan? Qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kebodohan. Lalu mereka, oh, Nabi Musa mungkin benar nih jawabannya, itu dari Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Musa. Kalau ingin tahu siapa pembunuhnya, sembelih seekor sapi. Sapi yang kayak gimana? Sapi betina yang seperti apa? Qalu atattakhizuna hujwa. Sampaikan kepada kami yang seperti apa itu. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wala bikrun. Sapinya yang enggak tua dan enggak muda. Lalu bertanya lagi, qalu ulana, sampaikan, berdoa kepada kami, sapinya itu malaunuha, warnanya seperti apa? Terus nih ya, pertanyaan itu berulang-ulang. Sampai akhirnya dijelaskan, diperintahkan. Waalaikumsalam. Enggak, Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Safra ufaqi'u launuha tasurun nazirin. Ya. Sapinya enggak terlalu tua, enggak terlalu muda, yang sedang, yang warnanya kuning, kuningnya kuning pekat, keemasan, yang tidak dipakai, digunakan untuk membajak sawah, untuk mengairi sawah. Ya. Lalu akhirnya didapat dari salah seorang anak yatim dari kalangan Bani Israel, yang dibeli harga sapi betina itu seharga berat kulit yang ada di tubuhnya. Kalau misalkan kulitnya itu 15 kilo, berarti ditukar sama emas seberat 15 kilo. Ini ayat selanjutnya nih, terusan dari ayat kemarin. Wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Wa id qataltum, dan tatkala kalian membunuh nafsan seseorang, fadara'tum, lalu kalian saling tuduh. Fadara'tum itu saling menolak, saling menuduh, saling menyangkal. Siapa ini pembunuhnya? Fihi, dari peristiwa itu. Di sini jelaskan idgham mutai fil asli fiddali. Asal kalimatnya sebenarnya fatadarotum, lalu taknya diidghamkan menjadi fadarotum. Ya. Asalnya fatadarotum. Wa id qataltum nafsan fadarotum. Dan tatkala kalian membunuh seseorang lalu kalian saling tuduh, saling mengingkari. Takhasamtum fadafa'tum, ya, kalian bertengkar
saling tuduh tentang siapa si pembunuh orang ini, fiha dari peristiwa itu, wallahu dan Allah Subhanahu wa taala, mukhrijum menyikap, ay mudhirun menampakkan, menyikapkan, ma kuntum taktumun apa yang kalian sembunyikan, min amriha dari persoalan pembunuhan tersebut. Wa haja i'tiradun wa huwa awwalu qissah. Ini menjadi sebuah keberatan dari kejadian yang sebelumnya, peristiwa atau kisah sebelumnya. Kalau orang melakukan sebuah kejahatan, melakukan dosa, pasti orang itu akan menutupi kesalahannya, perbuatan dosanya, kesalahannya. Kalau dia menyakiti orang lain, menganiaya orang lain, sampai membunuh orang lain, dia pasti ingin pembunuhan yang ia lakukan itu tidak diketahui oleh orang lain. Dia rahasiakan rahasia-rahasia mungkin, agar orang tidak ada yang tahu. Ya. Makanya mayatnya ada yang dibuang, ada yang dikubur, dibuang jauh-jauh. Maaf ya, apalagi zaman sekarang, masya Allah, yang namanya kejahatan hampir tiap hari kita lihat, baik disebabkan karena iri hati, dengki, kemudian masalah dunia, perampokan dan sebagainya. Sampai untuk menutupi kesalahannya, orang melakukan rekayasa, seolah-olah itu kecelakaan, seolah-olah itu kesalahan dari yang dibunuh, seolah-olah dia hanya membela diri. Dia tutupi kesalahannya itu, dia tutupi kejahatannya itu. Tapi sebaik-baiknya orang menyimpan bangkai pasti akan tercium. Malah Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan kejoliman, kejahatan yang mereka lakukan. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah akan mengungkap, menyikap, menampakkan siapa pembunuhnya yang sebenarnya. Yang salah itu siapa? Yang nembak duluan itu siapa? Akan Allah perlihatkan. Walaupun ma kuntum taktumun, mereka tutup-tutupi. Apalagi sekarang yang namanya teknologi bisa menyimpan data, ya, jejak digital. Itu ketahuan terus. Oh, dulu ini orang ini preman nih, ketahuan tuh. Sekarang jadi ustadz. Oh, ini dulu orang ini pernah jadi ini, sekarang jadi artis, ya itu. Ya. Ini pernah jadi apa tuh kalau laki-lakinya igolo, ya. Masya Allah, na'udzubillah, semua na'udzubillah. Ya. Ini ketahuan, kelihatan semua dari jejak digital itu. Di samping Allah Subhanahu wa taala ingin menyelamatkan seseorang, ingin menyelamatkan umat dari kejahatan dia, dari kezaliman dia. Faqulna idribuhu bi ba'diha faqulna, dan kami berfirman, idribuhu, pukullah dia. Maksudnya yang dipukul dia itu al-qatila, mayit yang terbunuh, mayit yang dibunuh. Bi ba'diha, dengan sebagian dari anggota tubuh sapi betina yang tadi disembelih. Faduriba, lalu dipukul, maka dipukul.